Setelah kita bicara soal cahaya, sekarang kita masuk ke elemen yang tak kalah penting, yaitu komposisi. Kalau cahaya adalah nyawanya, maka komposisi adalah kerangka atau strukturnya. Sederhananya, komposisi adalah cara kita mengatur posisi subjek dan objek lain di dalam bingkai foto. Mengapa ini penting? Supaya foto kita tidak terlihat berantakan atau membingungkan orang yang melihatnya. Bayangkan komposisi seperti cara kita menyusun isi foto. Secara visual, komposisi berfungsi untuk menciptakan kerapian. Foto jadi lebih enak dilihat secara estetika, mengarahkan mata, memastikan orang langsung tahu siapa bintang utama di foto tersebut tanpa perlu mencari-cari. Keseimbangan visual, mengatur hubungan antar elemen agar tidak ada bagian foto yang terasa terlalu kosong atau terlalu penuh. Jadi, secara teknis fotografi, komposisi adalah prinsip visual. Ia bukan sekadar meletakkan objek di tengah, tapi bagaimana kita mengatur hubungan antar elemen di dalam bingkai. Tujuannya cuma satu, menciptakan alur. Komposisi yang baik akan membantu mata penonton bergerak secara alami mengikuti petunjuk yang kita berikan di dalam foto. Untuk memahami peran komposisi, mari kita lihat satu skenario yang sangat sering terjadi di lingkungan kampus. Bayangkan seorang mahasiswa memotret temannya. Secara teknis fokusnya sudah tajam dan pencahayaannya sudah cukup baik. Namun, dia hanya menempatkan subjek tepat di tengah frame tanpa memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Di latar belakang, ternyata ada motor yang parkir, orang lalu lalang, hingga papan pengumuman yang mencolok. Apa dampaknya pada foto tersebut? Foto terlihat berantakan. Meskipun subjeknya sudah bergaya maksimal, banyaknya elemen pendukung yang tidak relevan membuat foto terlihat ramai dan membingungkan. Fokus penonton terganggu. Perhatian orang yang melihat foto tidak akan langsung tertuju ke wajah subjek, melainkan teralihkan oleh motor atau orang di belakang. Subjek jadi tenggelam. Meskipun pencahayaannya bagus, subjek gagal menjadi bintang utama karena komposisi yang buruk tidak mampu memisahkan subjek dari keramaian latar belakang. Pelajaran penting, studi kasus ini membuktikan bahwa cahaya dan fokus saja tidak cukup. Komposisi adalah alat bagi kita untuk membuang hal-hal yang tidak penting agar perhatian penonton hanya terkunci pada subjek utama. Ingat, dalam fotografi potret, terkadang less is more. Semakin bersih komposisinya, semakin kuat karakternya. Dari kasus tadi, kita bisa menarik sebuah analisis masalah yang penting. Kegagalan sebuah foto seringkali bukan karena kameranya kurang mahal atau cahayanya kurang terang, melainkan karena tata letaknya yang berantakan. Penempatan subjek yang asal-asalan dan latar belakang yang terlalu penuh, distraksi, akan membunuh fokus visual karya kalian. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Berikut adalah solusi yang bisa kalian terapkan. Pertama, terapkan rule of thirds. Alih-alih menaruh subjek tepat di tengah, coba geser subjek ke salah satu garis sepertiga foto, misalnya ke sisi kanan. Ini akan memberikan kesan dinamis dan alur mata yang lebih nyaman. Kedua, sederhanakan latar belakang. Singkirkan elemen pengganggu. Pilihlah latar belakang yang lebih minimalis, seperti dinding polos atau area yang warnanya senada. Ingat, latar belakang berfungsi untuk mendukung subjek, bukan menyaingi subjek. Ketiga, gunakan ruang negatif, negative space. Berikan ruang kosong di sekitar subjek. Ruang kosong ini bukan berarti sia-sia, justru ruang ini berfungsi memberikan area napas bagi mata penonton agar perhatian mereka terkunci sepenuhnya pada wajah dan ekspresi subjek. Hasilnya, dengan menerapkan perubahan sederhana pada komposisi ini, subjek kalian akan terlihat jauh lebih menonjol, profesional, dan memiliki daya tarik visual yang kuat. Setelah kita menerapkan perubahan pada tata letak dan latar belakang, kalian bisa melihat perbedaan yang signifikan pada hasil akhirnya. Setelah kita menerapkan perubahan pada tata letak dan latar belakang, kalian bisa melihat perbedaan yang signifikan pada hasil akhirnya. Foto yang sebelumnya berantakan kini berubah drastis. Fokus, terkunci, subjek kini menjadi pusat perhatian utama tanpa ada gangguan dari elemen di sekitarnya. Estetika meningkat, foto terlihat jauh lebih rapi, seimbang, dan nyaman di mata. Karakter lebih kuat. Karena tidak ada distraksi, ekspresi wajah subjek kini terlihat lebih menonjol dan berbicara. Secara keseluruhan, foto kalian naik kelas menjadi karya yang terlihat profesional dan terarah. Kesimpulan dari studi kasus ini. Satu hal penting yang harus kalian bawa pulang hari ini adalah komposisi adalah navigasi bagi penonton. 1. Penempatan subjek dan pemilihan latar belakang sangat menentukan kualitas akhir sebuah karya. 2. Komposisi yang matang mampu membuat foto potret kalian tampil luar biasa, meskipun kalian hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Jadi, jangan terburu-buru menekan tombol shutter. Amati latar belakangnya, atur posisi subjeknya, dan pastikan komposisinya sudah bercerita. Salah satu teknik paling dasar namun paling ampuh dalam komposisi adalah rule of thirds atau aturan sepertiga. Bagaimana cara kerjanya?
Bayangkan bidang foto kalian dibagi menjadi 9 kotak yang sama besar melalui 2 garis vertikal dan 2 garis horizontal, 3x3. Inti dari teknik ini adalah penempatan titik fokus. Alih-alih menaruh subjek tepat di tengah, tempatkanlah bagian paling penting seperti mata atau wajah subjek pada titik pertemuan garis-garis tersebut. Mengapa tidak di tengah? Secara psikologi visual, mata manusia cenderung merasa lebih nyaman dan tertarik melihat objek yang diletakkan sedikit pinggir. Hasilnya, penempatan ini menciptakan kesan yang lebih dinamis, tidak kaku, dan tidak monoton dibandingkan jika subjek berada tepat di tengah bingkai, pusat. Kesimpulannya, penerapan rule of thirds membantu kalian menciptakan ruang untuk subjek bernapas di dalam foto, sekaligus memberikan alur visual yang lebih profesional dan enak dilihat.